Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyira wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada malam yang mulia ini meskipun masih tatap muka tapi insya Allah tidak menurunkan semangat untuk menuntut ilmu. Dan selalu serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada kekasih kita bersama, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah kajian Rebuan Zizkes PSMI yang semoga selalu dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bagas yang berperan menjadi moderator pada kajian malam ini dengan tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah memimpin keluarga, yang akan diisi oleh Ustadz Happy Andi Bastoni MAMPDI. Apa kabar Ustadz? Insya Allah sudah join guys. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian untuk susunan acara, insya Allah untuk pengisian materi sekitar 45 menit dan juga untuk tanya jawab sekitar 15 menit. Langsung saja kepada beliau Ustadz Happy Andi Bastoni, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala: laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Para peserta kajian Rebuan Zizkes BSMI yang saya hormati, wabil khusus Pak Basuki, moderator kita hari ini, host kita hari ini Muhammad Ilham Bagas, serta yang lainnya, ada tertera namanya Pak atau Mas Edi Purwanto, Ibu Rika Yulia, kemudian siapa lagi, Latifa Ifa dan yang lainnya. Ada 18 partisipan yang tergabung di aplikasi Zoom pada malam hari ini. Dan mohon izin ya, saya mengaktifkan satu kamera di sebelah kiri saya. Itu ada kamera live YouTube untuk dokumentasi ya. Yang kedua, ya, bersyukur sekali pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian dimanapun berada, karena acara kita ini lewat online, walaupun masih daring ya, masih online, dan berharap suatu saat bisa bertatap muka insya Allah, apalagi wabah sudah mulai reda, semoga semakin turun dan kita terbebaskan dari wabah ini insya Allah, kita bisa hidup normal lagi ya, karena capek juga kemana-mana pakai masker ya, jaga jarak ya, dan umrah juga tidak bisa. Saya Pak Basuki sudah 2 tahun tertunda haji ini ya. Mestinya berangkat 2020 sama istri, 2021 batal ya. Semoga tahun depan 2022 dimudahkan insyaallah ya. Oke, baik. Kalau kita lihat kalender, hari ini kita berada di tanggal, ini hari Kamis ya, atau malam Kamis. Kalau Rabu kemarin itu tanggal 13, Rabu ini 20, ini masuk 21 Rabiul Awal. Ya, jadi kita sudah masuk 21 Rabiul Awal. Masih dalam nuansa Maulid Rabiul Awal, karena saya sering sampaikan dan ada juga yang nanya ya, di awal-awal, mungkin 2 pekanan sebelum 12 Rabiul Awal itu, Ustaz,
katanya pemerintah mengundurkan libur Maulid. Itu gimana itu? Apa sah atau tidak? Saya bilang peringatan Maulid Nabi itu bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah haji, bukan Idul Fitri, Idul Adha yang terkait dengan ibadah tertentu, ya. Jadi dia adalah momentum, ya, yang dimanfaatkan untuk membangkitkan semangat kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan melaksanakan berbagai rangkaian acara yang bukan ibadah mahdhah. Jadi tidak ada, kalau sholat itu kan ada rukun sholatnya, ada rukun haji, rukun wudhu. Nah, peringatan Maulid itu nggak ada rukunnya, ya. Saya di tanggal 20 persisnya, tanggal 20 kemarin itu, di 13 Rabiul Awalnya di hari Rabu, itu sempat terjadwal mengisi peringatan Maulid di 5 titik. Agak banyak hari itu, ya, karena liburnya juga hari tersebut. Pagi harinya saya ingat di Masjid Al-Kautsar, ya, di Danau Bogoraya, perumahan Danau Bogoraya, Bogor Lakeside, itu rukun peringatan umrohnya cuma 2. Tausiah, habis itu sarapan bareng. Udah itu aja, ya. Nggak ada yang lain. Nah, di jam 9-nya, ya, itu ada kompleks perumahan, ya, Pak Baton Indah namanya, di daerah Bogor, Warung Jambu, ya. Itu rukun maulidnya, ya, peringatan maulidnya agak banyak tuh, ya. Jadi mereka membacakan kitab Al-Barzanji, kemudian ada tilawah Qur'annya, ada juga tausiah, dan ada juga tanya jawab, ada juga doa. Nah, jadi 5 tuh rukun maulidnya. Nah, jadi peringatan Maulid Nabi ini sekedar memanfaatkan momentum, ya, artinya boleh kita laksanakan, boleh juga enggak. Ya, kalaupun dilaksanakan, ya, dipastikan agenda dan kegiatannya itu tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam. Jangan sampai misalnya saya termasuk orang yang tidak setuju, ya, peringatan Maulid Nabi ada dangdutannya, gitu kan, ada joget-jogetnya, yang nggak pas, nggak pas, ya. Jadi tidak mendidik namanya. Atau misalnya peringatan Maulid Nabi tapi pesta pora, makanan berlimpah, kemudian mubazir, ya enggak juga, gitu, ya. Ini tidak dibenarkan, ya. Nah, justru peringatan Maulid Nabi ini sebagaimana spirit yang diinginkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menghidupkan tradisi ini, ya, untuk membangkitkan semangat kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan sebagaimana juga para ulama dulu membolehkan atau mengagendakan pembacaan kitab Al-Barzanji untuk mengenal Rasulullah. Ya, karena kitab Al-Barzanji itu kan sejarah hidup Rasulullah, yang sayangnya kita di Indonesia dibaca tapi nggak paham, itu masalahnya, ya. Tapi tujuannya untuk 5 rifat syakhsiyat Rasul, ya, untuk mengenal Rasulullah. Nah, itu tujuannya, supaya karena pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menyayangi Rasulullah, bisa mencintai beliau, dan bisa meneladani beliau, kalau kata orang Betawi itu, ya, kenal aja kagak. Kenal aja enggak, gimana mau mencintai Rasulullah. Nah, jadi momentum Maulid Nabi ini, ya, marilah kita jadikan sebagai paling tidak momentum untuk, ya, mengenal lebih dekat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, bicara tentang baginda Rasul SAW, berarti kita bicara tentang seorang sosok khataman nabiyyin, penutup para nabi, yang bukan hanya harus kita kenal, ya. Belajar sejarah hidup Nabi atau membaca sejarah hidup Nabi itu, kelemahan kita selama ini hanya mengenal kurikulum vitae-nya saja. Nah, ini saya suka singgung, mohon maaf kalau di sini ada guru sejarah atau penyuka sejarah. Di antara kritik saya terhadap pendidikan sejarah, saya kebetulan pendidikan saya di bidang S2, S3 di bidang pendidikan, manajemen pendidikan Islam, dan di antara kurikulum yang dibahas dalam diskusi-diskusi kami adalah pendidikan sejarah. Jadi mengapa anak didik kita selama ini agak tidak suka dengan sejarah? Karena bagi mereka sejarah itu tidak menyenangkan. Kita ingat pelajaran SD dulu, kalau ada pelajaran sejarah, pertanyaan ujiannya begini. Jadi kalau ujian, pertanyaannya antara lain, tanggal berapakah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda? Jadi nggak asik belajar sejarah kalau begitu. Jadi kita dipaksa untuk menghafal tanggal-tanggal itu. Ya. Tahun berapakah
misalnya terjadinya perang Padri ya di Sumatera misalnya, Tuanku Imam Bonjol. Saya sampai hafal tuh ya, saking dipastikan keluar ya. Saya ingat guru saya dulu ngajarin ba'da maghrib katanya, untuk mudah mengingatnya. Apa ba'da maghrib? Ya 1825 sampai 1830. Tahun 1825 sampai 1830. Nah, jadi kita belajar sejarah itu hanya berhenti pada tanggal-tanggal, tempat-tempat, dan jumlah pasukan perang. Hanya itu. Lebih dari itu, ya ada, tapi jarang. Ya. Padahal, lagi-lagi kalau kita lihat Al-Quran, ya, kita sebagai mukadimah, Al-Quran kita ini kan 30 juz. 30 juz, kalau kita telaah, itu mungkin nih telah singkat saya, lebih dari 60% isinya itu sejarah, kisah. Sejarah para nabi, ya, sejarah para rasul, para wali, atau mungkin sejarah orang-orang durhaka, ya, ada Fir'aun, Qarun, Haman. Ya. Jadi dia mulai dari awal, Al-Baqarah aja udah sejarah, itu sejarah sapi betina di masa Nabi Musa. Nanti kita masuk ada surat namanya Ali Imran, itu bicara tentang keluarga Imran. Nanti kita bicara misalnya surat apalagi Al-Maidah, itu kan hidangan, itu kan terkait dengan sejarah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nanti ada surat Toha, itu sejarah Nabi Musa ya. Surat ada bahkan ada surat yang namanya Al-Qasas, kan kisah-kisah, emang kisah isinya. Ada surat Al-Anbiya ya, tentang para nabi, ada surat An-Naml ya, bahkan yang artinya semut ya, di mana kisah Nabi Sulaiman ketemu dengan pasukan semut ya. Bahkan ada beberapa surat yang mengambil dari nama nabi ya. Nah, surat Yusuf, ya, surat apalagi surat Luqman ya, surat Maryam, surat Ibrahim, surat Hud, surat Nuh ya, dan seterusnya. Nah, itu semua tentang sejarah. Ya, Al-Qur'an ya sangat kuat gitu kan muatan sejarahnya. Namun kalau kita telah aja bahwa sejarah yang disajikan oleh Al-Quran itu kalau bahasa ilmiahnya itu minus data. Jadi apa ya? Misalnya Nabi Yusuf itu kan detail banget dalam Al-Quran. Dari awal surat Yusuf sampai akhir surah Yusuf itu cerita tentang Nabi Yusuf. Tapi kita gali. Siapakah, tanggal berapakah, bulan berapakah Nabi Yusuf lahir? Nggak ada tuh di Al-Quran. Nggak ada, nggak penting ya. Jadi Allah tidak mementingkan itu. Bukan itu yang penting belajar sejarah itu ya. Atau misalnya nama-nama saja, siapakah nama ibu Nabi Musa? Nggak ada. Ibu Nabi Yusuf nggak ada. 11 saudara Nabi Yusuf itu kalau dalam kitab suci sebelumnya didetilkan nama-namanya gitu kan, tapi di Al-Quran nggak ada. Yang namanya Binyamin, yang namanya Yehuda, yang namanya siapa namanya, ya itu nggak ada di Al-Quran. Ya, bahkan nama Zulaikha, wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu pun nggak ada di Al-Quran. Al-Quran cuma menyebutkan Imra'atul Aziz, ya, atau istri pejabat atau istri orang yang mulia, istri pejabat maksudnya. Nggak ada. Zulaikha itu udah tafsiran, sudah tambahan dari para ulama untuk menjelaskan kisahnya. Jadi apa? Jadi belajar sejarah Nabi itu artinya kita bukan hanya mengetahui sejarah hidupnya, tapi juga, nah ini paling penting, dan ini tema kita, ya, meneladani jalan hidupnya, meneladani beliau. Karena itu dalam surat Al-Ahzab, ayat yang hampir selalu dibaca pada peringatan Maulid Nabi yang saya bacakan di awal tadi, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Ahzab ayat 21 ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh bagi kalian, kata Allah, ya, fi Rasulillah, dalam diri Rasul. Para ulama menafsirkannya, dia maksud dengan fi Rasulillah, itu bukan hanya fi ibadatihi, bukan hanya dalam hal ibadahnya, ya, tapi juga fi syu'uni jami'i hayatihi, dalam semua aspek kehidupan. Jadi keteladanan terhadap Nabi itu dalam semua aspek kehidupan. Ya. Mana ayat itu ya, turun pada surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini kan turun ya, dalam perang Ahzab. Jadi ayat yang di mana kita harus meneladani Nabi itu yaitu termaktub dalam surat tentang perang, ya, perang Khandaq, ya, tahun kelima Hijriah bulan Syawal. Ya. Nah, poinnya apa? Bahwa belajar sejarah itu, ya, bahwa memang harus diambil dari yang utama itu adalah mengambil pelajaran. Karena itu lagi-lagi dalam surat Yusuf, ya,
Setelah cerita tentang Nabi Yusuf kecil, dibully oleh saudaranya, dicemplungkan ke sumur, diambil musafir, dijual ke Mesir, digoda wanita, masuk penjara, dan seterusnya. Setelah menceritakan semua itu, maka Allah Subhanahu wa taala jemaah menutup surat Yusuf itu pada ayat terakhir surat Yusuf ayat 111. Kisah itu ditutup oleh Allah dengan kalimat begini. Saya bacakan ya. Jadi ditutup ya ayat 11, saya bacakan ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Jadi luar biasa. Ini isyarat dari Allah. Laqad kana fi qasasihim, sungguh ya, fi qasasihim, dalam cerita mereka yang saya tuturkan tadi, kata Allah, yang sebelumnya tadi itu ya, apa? Ibratun, ada ibrah. Ada ibrah, ada pelajaran liulil albab ya, bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, jadi belajar sejarah itu untuk mengambil ibrah, ya, untuk mengambil hikmah, untuk mengambil uswah. Nah, kita masuk ke Rasulullah. Rasulullah SAW itu jamaah itu pendek usianya, ya, usianya tidak panjang, apalagi kalau dibandingkan dengan usia para nabi sebelumnya. Ya. Syekh As-Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, ya, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, mana ya? Ini yang versi terjemahan di saya, ada versi. Nah, dalam kitab ini ya, Ar-Rahiqul Maktum ini kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer asal India ya, Karachi, dan merupakan pemenang lomba menulis sejarah Nabi tingkat internasional, nomor 1 juaranya dia. Nah, beliau mengatakan Nabi itu ketika wafat usianya 63 tahun katanya, 63 tahun 4 hari. Itu detailnya ya. Jadi hanya 63 tahun. Ini pendek. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Nabi Nuh yang ini yang ada angkanya dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14 Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'am." Ini luar biasa. Kami utus Nuh kepada kaumnya, kata Allah, dan dia menetap tinggal labitha fihim, berdakwah di tengah kaumnya itu selama alf sanatin illa 50 'am. 1000 tahun kurang 50. Nah, jadi 1000 tahun kurang 50. Demikian redaksi Al-Quran. Dan ulama menegaskan yang dimaksud dengan al-fasanatin ila khamsina aman itu adalah 1000 tahun usia Nabi Nuh dan dia berdakwah 950 tahun. Nah, itu makna al-fasanatin ila khamsina aman. 1000 tahun ya, itu lama hidupnya, kemudian dia berdakwah 950 tahun. Jadi setelah berdakwah 950 tahun, ya, tufan, banjir besar itu datang melanda, habislah orang-orang kafir. Setelah itu Nabi Nuh hidup selama 50 tahun dalam kedamaian dan ketentraman. Jadi 1000 tahun. Nabi kita cuma 63 tahun, dikit banget. Ya. Kendati demikian, walaupun usia Nabi kita dan para sahabat, dan mungkin kita juga umurnya segitu-gitu ya. Pak Basuki berapa usianya sekarang, Pak? 60. 60, Masya Allah. Masih ada jatah ya. Nah, jadi walaupun usia Nabi kita itu pendek, 63 tahunan ya, tapi kita masuk ke tema kita, keteladan yang dia berikan banyak banget. Kita mau kasarnya nih, kita mau nyontoh apa aja ada dalam diri Nabi. Di antaranya bagaimana memimpin keluarga, nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau pada diri Nabi Nuh tadi, coba kita renungin gitu ya, renungkan. Ini bukan berarti melecehkan, merendahkan nabi-nabi sebelumnya, bukan. Tapi sekedar mengambil hikmahnya. Jadi apa yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh misalnya? Bahkan kalau kita ingin belajar bagaimana mendidik keluarga gitu dari Nabi Nuh, agak berat. Karena istrinya tidak beriman, orang yang paling dekat dalam hidupnya, dan anaknya juga tidak beriman, kan repot gitu ya. Jadi walaupun Nabi Muhammad juga ada keluarga yang tidak beriman, ya, tapi keluarga inti beliau gitu kan, anak-anaknya dan kemudian istri-istri juga beriman semua. Ya. Yang tidak itu sampel aja bahwa hidayah itu hak Allah, ya, tidak bisa dipaksakan. Nah, kita ingin belajar misalnya berbisnis gitu ya kepada Nabi Nuh, nggak ada ceritanya, nggak ada riwayat. Ya.
bagaimana Nabi Nuh berbisnis, enggak ada. Bagaimana Nabi Nuh memimpin pasukan perang misalnya, enggak ada. Bagaimana Nabi Nuh menjadi negarawan, enggak ada. Nabi yang lain, saya Nabi Ibrahim juga sama. Ya. Kita ingin belajar, mungkin mendidik anak ala Nabi Ibrahim mungkin ada, ya, sehingga lahirlah anak-anak soleh seperti Ismail dan Ishak, gitu kan. Tapi dalam bahasa lain, misalnya mendidik bagaimana misalnya yang tadi menjadi negarawan, ya, kemudian memimpin pasukan perang, ya, kemudian menjadi pengusaha, nggak ada di dalam Nabi Ibrahim. Tapi semua itu jamaah kita temukan dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bisnis, wah Nabi kita pengusaha. Banyak sekali hari ini buku-buku ditulis tentang beliau, ya, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis sukses, ya. Nah, ingin misalnya tadi menjadi kepala negara, wah Nabi kita negarawan sukses. Hijrah dari Mekah, tiba di Madinah, ya, beliau menancapkan pondasi-pondasi peradaban Madinah itu luar biasa, mulai dari bangun masjid, membangun basis sosial, ya, basis massa, gitu kan, menyatukan kaum muslimin, ya. Beliau menggagas undang-undang Piagam Madinah, ya, kemudian membangun ekonomi, ya, lalu kemudian bangun angkatan militer, membangun Madinah lebih kan. Jadi contoh negarawan sukses. Apalagi kalau kita lebarkan ke para sahabat, kita ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kita ketemu dengan misalnya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kita ingin misalnya belajar bagaimana memimpin perang, wah Nabi kita ahlinya. Ini luar biasa, strategi dan manajemen peperangan di masa Nabi itu dahsyat, gitu ya. Saya kebetulan di antara 57 buku saya itu ada 9 buku yang bicara tentang serial perang di masa Nabi. Ya, saya tulis perang Badar, Uhud, Khandaq sampai perang Tabuk, ada 9 buku. Dan kemudian saya telaah, gitu ya. Ini di belakang saya ada ini buku manajemen kemenangan, belajar dari perang Badar. Nah, jadi kalau bicara tentang perang itu bukan hanya bunuh-bunuhan, ya, tapi di situ kita belajar bagaimana memanage sebuah kemenangan, ya, bagaimana mengatur pasukan, bagaimana bersikap terhadap musuh, ya, tidak boleh membunuh musuh yang tidak berdaya, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi Nabi kita adalah teladan, ya. Termasuk diantaranya keluarga. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana Nabi memimpin keluarga. Baginda Rasul SAW, ya, lahir dalam keadaan yatim. Kita bicara tentang keluarga. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Nabi itu, kata Allah, tidakkah dia, Allah, ya, menemukanmu ya Muhammad dalam keadaan yatim. Jadi Nabi lahir yatim, ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan ibunya, dan ibunya wafat ketika usia Nabi belum masuk usia SD, 6 tahun, ya. Kemudian kakeknya wafat ketika beliau baru usia 8 tahun. Jadi pada usia 8 tahun itu Nabi sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan paman-pamannya yang lainnya, ya. Nah, jadi kondisi seperti ini lalu kemudian membuat calon nabi akhir zaman ini menjadi anak muda yang betul-betul mandiri, ya, betul-betul mandiri. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bagaimana anak-anak kita hari ini kalau bicara tentang pendidikan keluarga, ya, banyak yang entah karena efek kebanyakan nonton film Doraemon, gitu ya, sehingga semuanya pengen serba cepat, gitu ya. Nah, kalau Doraemon kan begitu, tinggal ambil kantong dan semuanya ada, gitu ya. Nah, jadi cenderung tidak mandiri. Kita temukan anak-anak kita hari ini usia-usia SMP, kelas 3, bahkan belum bisa masang tali sepatunya sendiri. Karena selama ini semua itu dikerjakan oleh pembantu, dilakukan oleh ibu atau ayahnya. Dikit-dikit ma, pa, dikit-dikit bu, pa. Jadi tidak mandiri, gitu ya. Nah, Rasulullah itu menjadi orang yang mandiri sejak awal. Usia 8 tahun beliau sudah berkiprah, ya. Disebutkan dalam usia 8 tahun itu beliau sudah menggembalakan kambing ternak milik ahlu Makkah, ya. Jadi kuntu ar'aha ala al-qara'id li ahli Makkah. Saya menggembalakan ternak itu, kata Rasul, ya, li ahli Makkah, milik penduduk Makkah, alal qaraid, dan diupah. Jadi Nabi itu penggembala kambing yang profesional, ya, diupah, mendapatkan upah.
Jadi 8 tahun Nabi sudah menjadi pekerja gitu kan, menjadi employee kalau dalam dunia kerja ya. Nah setelah itu Nabi berbisnis bersama dengan pamannya usia 12 tahun sampai jalan kenabian. Nah masuk usia 25 tahun, ya kita akan masuk keluarga Rasulullah belum menikah. Jadi Nabi menikah pada usia 25 tahun dan penelitian terkini mengatakan bahwa usia 25 tahun itu adalah usia yang sangat ideal ya bagi seseorang untuk menikah. Saya bersyukur ya dapat pelajaran ini sebelum saya menikah. Ya, bahwa kita tahu Nabi itu menikah pada usia 25 tahun, mungkin dari SD sudah kita baca ceritanya ya. Tapi rahasia di balik usia 25 tahun kan banyak kita yang belum nyadar. Ya, belum nyadar. Saya termasuk orang yang sadar pada semester pertama kuliah gitu kan, mendapatkan pelajaran ini. Bahwa usia 25 tahun itu adalah usia yang ideal untuk menikah. Pemerintahan Turki Utsmani dulu itu membuat aturan gitu kan, usia 25 tahun itu adalah usia maksimal seseorang untuk menikah. Kasarnya nih, kalau ada anak muda belum menikah pada usia 25 tahun, itu dia bisa-bisa dipanggil oleh pemerintahan setempat dan ditanyain, kenapa ente belum nikah? Ya kan? Mesti punya alasan. Ya. Kalau ada penyakit kelamin ya harus diobatin. Kalau masalah ekonomi harus tuntaskan. Intinya jangan sampai usia 25 tahun belum nikah. Nah, saya terus terang Pak Basuki mendapatkan pencerahan ya dalam hal ini, sehingga saya dulu mentargetkan usia 25 tahun maksimal saya nikah. Dan qadarullah walhamdulillah ya, saya nikah tanggal 5 November sebentar lagi. Ulang tahun yang ke sekian ya. 5 November tahun 2000. Saya lahir 5 November tahun 75. Jadi persis di ulang tahun yang ke-25. Jadi alhamdulillah ya. Dan sudah ya paling tidak dikaruniai hari ini 5 orang anak gitu kan. Jadi di usia seperti itu masih berpeluang mendapatkan keturunan 5 anak. Coba kalau saya nikah di usia 40 tahun mungkin wah nggak tahu ya, punya anak 1-2 kali untung gitu ya. Jadi Nabi itu kembali ke kisah menikah pada usia 25 tahun, usia yang sangat ideal, matang ya, dengan seorang wanita yang menjadi idola para pengusaha Makkah waktu itu, yaitu Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Seorang wanita yang usianya memang di atas Rasulullah. Ulama beda pendapat tentang usianya, ada yang mengatakan 40, ini usia ini apa pendapat masyhur ya. Ada mengatakan 27, ada mengatakan 30, tapi fiksnya di atas Rasulullah. Nah, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah yang berlangsung selama 25 tahun ya. Jadi Nabi menikah dengan Khadijah pada rentang waktu 15 tahun sebelum kenabian dan 10 tahun setelah kenabian. Jadi totalnya 25 tahun. Dan silakan dicatat oleh ibu-ibu ya bahwa selama 25 tahun itu ya Nabi menikah dengan Khadijah dan tidak pernah menikah dengan seorang pun ya. Jadi ini bisa jadi senjata bagi ibu-ibu gitu ya. Itu Nabi itu menikah 25 tahun dengan Khadijah, dia dalam keadaan monogami, enggak poligami ya. Sampai kemudian mereka dikaruniai putra-putri ya. Dalam riwayat dikatakan Nabi memiliki 6 orang anak ya, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, inilah putra-putri Nabi dengan Khadijah. Qasim, Abdullah, ya, sayang keduanya meninggal pada waktu balita. Lalu kemudian Zainab, ya, Zainab binti Rasulullah yang menikah dengan Abdul As bin Rabi dan melahirkan 2 orang anak. Lalu kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, meninggal. Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum, ya, maka Utsman itu dijuluki dengan Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi putri Rasulullah dua-duanya walaupun tidak secara bersamaan. Dan terakhir adalah Fatimah, ya, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah keluarga besar baginda Rasul dengan Khadijah. Dan setelah itu Nabi menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah, ya, seorang janda tua, 50 tahun usianya, anaknya banyak dan tidak ada yang ngurus ya wanita ini ya. Saudah binti Zam'ah namanya, dinikah oleh Rasulullah SAW dan tidak melahirkan keturunan. Setelah itu Nabi menikah dengan Aisyah, menikah dengan Hafsah, menikah dengan Ummu Khuzaim,
menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salama, Zainab binti Jahas, ya, lalu Ummu Habibah, nanti ada lagi Zainab binti Jahas tadi, ada lagi namanya siapa? Juwairiyah bintul Harith, ada namanya Maimunah bintul Harith, ada namanya Sofia binti Huyai, ada namanya Maria Al-Qibtiyah, dan ada namanya Rehana binti Zaid. Total ya ada 11 orang wanita yang disepakati oleh ulama ya yang pernah menikah dengan baginda Rasul SAW. Nah, bagaimana Nabi memimpin keluarganya? Bahwa baginda Rasul SAW, jemaah sekalian, bukan hanya seorang pemimpin negara, ya, bukan hanya seorang pemimpin perang ya, yang berhasil, bukan hanya sebagai seorang dai yang sukses, tapi juga pemimpin keluarga yang luar biasa. Ya. Dan bicara tentang keluarga ini penting. Ya, ini merupakan spirit dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, begitu kita menjaga keluarga dari api neraka. Baginda Rasulullah SAW sangat konsen dalam hal ini ya, sehingga seluruh keluarganya yang tadi disebutkan ya, berada dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang teori-teori pendidikan keluarga dalam Islam, baginda Rasul adalah orang yang sangat ya, konsentrasi dan sayang kepada keluarganya. Ini poin pertama. Jadi bicara tentang bagaimana Nabi memimpin keluarganya, pertama Nabi menunjukkan rasa kasih sayang tersebut kepada keluarganya, ditunjukkan, bukan hanya dalam hati, ditampakkan. Maka kita lihat bagaimana Nabi memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Ya. Mazala Jibrilu, kata Rasul, senantiasa Jibril itu yusini khairan bin nisa, selalu memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada wanita, maksudnya istri. Hatta azunna annahu, bahwasanya saya menduga, kata Rasul ya, suatu saat akan turun surat yang mengharamkan talak. Saking pentingnya kita menyayangi istri. Sampai kata Nabi, sepertinya suatu saat akan turun ayat yang mengharamkan talak, cerai. Padahal akhirnya kan tidak ada, bahwa talak itu tidak haram. Ya, dia tetap dianggap suatu hal yang boleh dilakukan dalam kondisi yang memang harus dilakukan ya. Tapi dugaan Nabi sampai seperti itu, saking bagaimana kita sebagai seorang suami betul-betul harus ya, menunjukkan dan menyayangi keluarga, terutama istri. Bahkan kita temukan kedekatan baginda Rasul dengan istri-istrinya ini luar biasa ya. Saya pernah nulis buku, judulnya mana ya? Ini. Betapa romantis Rasulullah. Ya, betapa romantis Rasulullah. Jadi ada 26 hadis ya, yang saya urai dalam buku ini dan menunjukkan bahwa Nabi itu sangat dekat dengan istrinya. Jadi kita bicara tentang bagaimana memimpin keluarga, di antara dengan cara mencintai mereka dan menunjukkan rasa cinta itu. Di kalangan kita ya, dalam kajian fikih, ulama beda pendapat tentang hukum bersentuhan kulit dengan istri. Hal huwa min nawaqidul wudu, apakah itu termasuk hal yang batalkan wudu atau tidak? Ulama beda pendapat. Ya, kalangan Syafi'iyah mengatakan batal. Kenapa? Ya, ihtirasan, untuk jaga-jaga. Maka sebaiknya wudu lagi, kata Imam Syafi'i. Tapi ulama yang lain, 3 imam mazhab itu, ya, terutama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal sama sekali. Mau syahwat enggak syahwat untuk istri enggak batal. Ya. Nah, kalau Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ya, ada jalan tengahnya. Kata beliau tidak batal, ya, kecuali dengan syahwat. Ya. Mengapa sampai ada perbedaan seperti itu? Karena jelas sekali hadisnya sahih, gitu kan, diriwayatkan oleh banyak ulama, ya, di antara Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muslim, yang mengatakan bahwa qabbalan Nabi SAW ba'dha nisa'ihi thumma dhahaba ila al-masjid. Nabi itu biasa mencium istrinya, lalu pergi ke masjid dan enggak wudu lagi. Nah, poinnya kalau dalam kajian ulama fikih dibahas tentang bahwa ini tidak membatalkan wudu, tapi dalam tema kita hari ini bagaimana baginda Rasul itu mencium istrinya. Bahkan ketika akan ke masjid sekalipun. Dan dalam riwayat-riwayat banyak sekali bagaimana Nabi sangat dekat dengan istrinya.
Aisyah radhiyallahu anha itu menuturkan banyak hadis tentang kedekatan Nabi dengan istrinya, baik dengan beliau sendiri ataupun istri-istri Nabi yang lain. Misalnya dalam riwayat disebutkan, kata Aisyah, kuntu ashrabu, suatu saat saya minum. Ya, kuntu ashrabu, ya, kuntu ashrabu, saya minum. Fatanawalahun Nabi. Lalu Nabi mengambil, tanawalahun Nabi mengambil tempat wadah minum Aisyah tadi, ya. Fatanawalahun Nabi sallallahu fawadha'a fahu fi mawdi'i fi. Maka Nabi meletakkan fahu, bibirnya, fi mawdi'i fi, di tempat di mana saya meletakkan bibir saya. Ini bukan hanya minum segelas berdua nih judulnya gitu kan. Bukan hanya minum segelas berdua, tapi juga lebih dari itu. Jadi begitu dekat baginda Rasul dengan keluarga, dengan istrinya. Minum segelas berdua. Nah, kita kalau minum segelas berdua itu udah yang ada di kepala kita itu lagu gitu kan. Minum segelas berdua itu adalah syair, lagu-lagu. Dalam faktanya enggak gitu kan. Aisyah menuturkan juga bahwa kunna naghtasilu, kami ya, atau aku, kata Aisyah ya, mandi ya, ma'a Rasulillah SAW, bersama Nabi gitu kan, mandi bersama Nabi ya, fi ina'in wahidin, itu menggunakan satu baskom, satu bak ya. Naghtarifu minhu jami'an, di mana kami saling berebutan ngambil air dari situ. Ini kan judulnya apa? Mandi sekamar berdua, gitu kan. Riwayat lain mengatakan bagaimana Nabi sering bersender di Aisyah sering bersender di pundaknya Rasulullah. Ya, bahkan ketika Aisyah haid sekalipun ya, Nabi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim itu, Nabi tetap tidur bersama Aisyah dan menggunakan satu selimut. Ya, tetap satu selimut dengan Aisyah walaupun istri sedang haid. Nah, ini sebagai bukti jamaah bagaimana Nabi menjadi pemimpin keluarga itu dengan cara pertama mendekati, memberikan rasa kasih sayang kepada keluarganya, kepada istrinya. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana, dan saya ya, khairukum li ahli, dan saya yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Dan kebaikan ini harus ditunjukkan ya, pertama kepada pasangan tadi itu. Karena kalau kita ingin mendapatkan atau mendirikan peradaban besar gitu kan, kalaulah peradaban itu kita kiaskan dengan sebuah bangunan gitu kan, maka bangunan itu ada batu batanya. Nah ya, demikian juga dengan peradaban. Batu bata peradaban itu adalah keluarga. Jangan berharap peradaban bangsa, suatu bangsa akan tegak, besar dan kokoh kalau keluarga-keluarga dalam negara tersebut propos. Startnya dari keluarga. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz ya, mengatakan, man lam yuqim ahlahu lam yuqim daulatahu. Siapa yang nggak bisa ngurus keluarganya, maka jangan berharap bisa ngurus negaranya. Jadi start dari keluarga, terutama istri. Nah, yang kedua terhadap anak-anak juga demikian. Banyak sekali kisah bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak dan cucunya dengan sangat baik. Ada Hasan dan Husain, ada Umamah. Ini paling tidak tiga orang cucu Rasulullah ini menghiasi banyak sekali hadis. Umamah binti Abil As itu anaknya Zainab tadi itu. Adapun Hasan dan Husain adalah kedua putra Fatimah ya, dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka digendong, mereka juga ketika sholat sekalipun ya pernah Masjid Nabawi itu dibikin heboh begitu kira-kira karena pada rakaat yang kesekian Nabi itu sujud dan lama sekali sujudnya. Jadi nggak bangkit-bangkit. Dikisahkan dalam riwayat salah seorang di antara jamaah yang paling depan itu melirik, nengok, ternyata Nabi nggak bisa bangun ya, di pundaknya itu nangkring cucu beliau gitu kan. Nah ini luar biasa gitu kan kedekatan. Bahkan ini diikuti oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah, mohon maaf, ingin mengangkat ya, seorang anak buahnya menjadi semacam ya kepala daerah begitulah ya. Ingin diangkat, diutus menjadi sebuah wilayah untuk mengepalai wilayah tersebut ya, semacam amir ya, sebuah wilayah. Nah, ketika Umar bin Khattab sedang ngobrol dengan laki-laki ini, calon gubernur begitu kira-kira sebagai gampang difahami, berkeliarlah anak-anak kecil usia 5, 6, 7 balita ya. Nah, laki-laki ini dia khawatir sekali Umar marah gitu kan, orang lagi ngomong serius gitu ya, anak-anak lari-lari di hadapan mereka.
Dalam benaknya Umar kan apa ya, galak, itu yang ada di kepalanya itu kan, mesti marah. Ternyata tidak. Umar menangkap salah seorang di anak tersebut, kemudian dipangku, dicium lurus kepalanya. Dengan penuh heran, laki-laki ini yang di hadapan Umar ini bertanya, ya Umar, ya Khalifah, apakah Anda sering melakukan hal ini? Menggendong anak kecil, mencium mereka. Kata Umar bin Khattab, bala, ya. Hakadha 'allaman Rasul. Luar biasa. Hakadha 'allamana Rasul. Begini Nabi mengajarkan kami. Mencium anak kecil, menggendong mereka, menyayang mereka, tidak pernah membentak mereka. Hakadha 'allamana Rasul. Bahkan kalau kita telusuri riwayat, ada 4 titik yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan contohkan dalam mereka untuk kita rajin-rajin cium, rajin-rajin sentuh. Nah, di antaranya pertama adalah muqaddamat ras, ubun-ubun. Ini anak kecil yang baru lahir, masih di bawah setahun, ubun-ubunnya belum keras, kita jagain, harus diusap-usap, kemudian dicium, didoakan. Nah, ini namanya ciuman penuh harapan. Yang kedua adalah jabah, kening. Ini bagian dari diri anak yang harus rajin-rajin kita cium. Ini ciuman kebanggaan. Ketika anak kita berprestasi, maka ciumlah keningnya. Saya pernah lihat di video Erdogan kalau dia naik ke atas panggung, Presiden Turki itu memberikan penghargaan kepada anak berprestasi, yang dicium adalah kening anak sambil memberikan karangan bunga atau piagam penghargaan. Nah, yang ketiga adalah al-khaddain, kedua pipi anak. Ini adalah ciuman kasih sayang. Seorang ayah, ibu yang mencium pipi anaknya itu untuk menunjukkan bahwa dia sangat menyayangi anak-anaknya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah telapak tangan. Selama ini kita sering yang dicium telapak tangan kita. Boleh-boleh saja. Tapi sesekali kita yang mencium telapak tangan mereka. Ini adalah ciuman keakraban. Menunjukkan bahwa kita akrab dengan anak-anak. Kapan? Udah lama. Mungkin nanti bisa di-searching lagi di media sosial. Pak Anies Baswedan itu di Jakarta, di beberapa lokasi, entah banjir atau apa. Saya di luar sebelum pandemi, saya pernah lihat videonya, dia mencium tangan anak-anak tersebut. Turun, Erdogan juga sama. Jadi luar biasa gitu kan, dahsyat. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai penutup, bahwa yang paling penting dalam kepemimpinan keluarga itu bagaimana kita merengkuh, mengajak mereka dalam kebahagiaan bersama, mendidik mereka dan menjaga, bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, begitu kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita harus jamaah menanamkan rasa gelisah dalam diri kita manakala di rumah kita ada orang yang tidak sholat. Jadi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, seorang ibu itu mesti gelisah. Melihat suaminya masih tergolek tidur, azan subuh misalnya, maka dia harus gelisah bagaimana cara membangunkannya. Jangan malah kasih selimut, enggak. Jadi seorang ibu harus gelisah. Seorang suami juga harus gelisah manakala istrinya tidak menggunakan hijab, belum berjilbab. Seorang ayah harus gelisah manakala anaknya tidak bisa baca Quran. Nah, ini menciptakan kegelisahan-gelisahan dalam keluarga kita ketika ada di antara mereka yang tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, jazakumullah, kalau kita bercermin kepada baginda Rasulullah dan para sahabat, tentu saja tanggung jawab. Nah, ini sebagai penutup, tanggung jawab. Jadi pemimpin itu adalah ra'in. Dalam hadis Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan bertanggung jawab terhadap ra'iyati. Kalimat ra'iyah itu sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasa Arab. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu indikasi teroris. Kita nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, Pak, kalau nggak ada bahasa Arabnya. Pancasila itu penuh dengan bahasa Arab, adil, beradab, musyawarah, rakyat itu Arab semua, gitu ya. Rakyat itu Arab, bahasa Arab, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, jadi bertanggung jawab. Kita sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam keluarga bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal bidang apa? Dalam hal memberikan makan. Makanya menarik kalimat ra'in itu, jemaah. Ra'in itu punya dua makna. Pertama, ra'in bermakna
amir, pemimpin. Ya, ra'in itu artinya pemimpin. Yang kedua, ra'in ini artinya penggembala. Ya, penggembala, ra'il ghanam, kan ada itu ya. Jadi apa artinya? Ada hubungan yang erat antara seorang pemimpin dengan seorang penggembala. Makanya Nabi itu kan dikatakan ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, apakah engkau dulu seorang penggembala? Kata Rasul, ya, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidaklah mengutus para nabi kecuali mereka banyak yang menjadi penggembala kambing. Ya, ra'a atau penggembala lah secara umum ya. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga Rasulullah. Iya, kata Rasul, anak saya juga. Kuntu ar'aha ala qaraid di ahli Makkah. Saya juga penggembala ternak dulu dan diupah. Nah, jadi mengapa? Karena dengan menggembalakan ternak itu jamaah ada filosofinya. Menggembalakan ternak pertama, ya, hal yang paling penting dilakukan oleh para penggembala itu mencari makan, mencari ladang untuk ternaknya. Itu tugas utama seorang kepala keluarga. Memastikan bahwa yang dipimpin bisa makan. Itu tugas utama pemimpin. Jadi tugas dan tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah memastikan yang dipimpinnya dapat makan. Anda seorang presiden, pastikan rakyat Anda tidak ada yang kelaparan. Anda seorang wali kota, pastikan kota yang dipimpin tidak ada yang kelaparan. Dan Anda sebagai kepala keluarga, pastikan keluarga Anda tidak kelaparan. Itu tugas utama dan tanggung jawab. Selain itu, ya, seorang penggembala tadi itu ya, dia juga seorang mudir gitu kan. Ya. Mudir itu yang mengatur gitu ya. Dan juga apa, bertanggung jawab, jangan sampai bawa kambing 50 pulang tinggal 30. Nah, ini nggak tanggung jawab namanya ya. Atau bawa kambing 50 ya ke tempat gembalaan, pulang-pulang jadi 60, berarti ada milik orang diambil, nggak benar juga gitu ya. Nah, itu filosofi menggembalakan kambing, kemudian kita tarik dengan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dalam keluarga kita. Baik, jazakumullah, jam di studio jam 9 kurang 7 menit ya. Ya, insya Allah. Sudah 47 menit berlalu, tadi janjikan 45 menit, mohon maaf sedikit. Kita sisakan untuk memperdalam kajian ini dengan diskusi tanya jawab ya, dan saya serahkan kembali kepada host kita hari ini, Muhammad Ilham Bagas. Tafadhol, sementara dari saya sementara akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan terkait kisah Rasulullah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan untuk hadirin, mungkin jika ada pertanyaan bisa raise hand atau ditulis di ruang chat Zoom. Silakan. Sudah ada pertanyaannya Mas Ilham Oh, di nggih. chat. Ya, jadi sudah ada satu pertanyaan nggih dari Dr. Sigit. Apakah semua anak Nabi Nuh tidak beriman, Ustaz? Oke, monggo. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Iya. Bismillah. Jadi kalau kita baca riwayat atau sejarah Nabi Nuh, dan ada di kitab ini ya, Qasas al-Anbiya ya, dalam kitab Ibnu Katsir ya, itu dikatakan putra Nabi Nuh yang dicatat oleh sejarah ya, saya sebutkan dicatat oleh sejarah, wallahu a'lam mungkin yang lain yang dicatat oleh sejarah itu, seingat saya nanti dibuka lagi, itu ada 4 ya. Di antaranya ada yang namanya Kan'an tadi itu ya. Ada juga namanya Sam, Ham, dan Yafid. Jadi ada 4. Nah, yang tidak beriman yang namanya Kan'an tadi itu. Sementara yang 3 itu beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang kedua istrinya tidak beriman dari awal. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dalam surat At-Tahrim ya. Allah memberikan perumpamaan, permisalan bagi orang-orang kafir itu, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata, keduanya ini hidup dalam naungan keluarga para nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut ya, tapi keduanya khanata, berkhianat. Ya, maka akan memerintahkan dalam akhir ayat itu dikatakan khilad khulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kalian ke dalam api neraka ya. Jadi adapun ketiga putra Nabi Nuh yang lain itu ya, beriman kepada beliau. Jadi satu yang lepas yang namanya Kan'an dalam riwayat. Ada lagi silakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Monggo Dr. Basuki silakan. Saya mau nanya, Ustaz. Oh. Terima kasih ya. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa ya yang disampaikan oleh Ustaz. Saya happy.
saya mengetahui bahwa hal tadi itu menjadi pengetahuan kita sebagai Muslim ya. Rasulullah SAW sangat sayang, cinta pada keluarganya dan sebagainya itu. Ada dua yang saya mau tanyakan Ustaz. Yang pertama, mungkin ini sudah jalannya ketentuan Allah. Saya melihat anak-anak Rasul itu, anak Muhammad SAW, tidak dilibatkan di dalam urusan urusan pemerintahan. Artinya tidak ada anak Rasul, anak Nabi Muhammad SAW yang terlibat dalam masalah keberlangsungan khilafah dan sebagainya itu. Ya. Mungkin mohon pencerahan dari Ustadz Happy. Nah, yang kedua yang juga jadi masalah, kemarin ini kan Taliban baru memimpin ya, setelah sekian lama dijajah oleh Amerika itu. Tapi yang ribut itu orang lain gitu. Mereka ribut soal masalah perlindungan terhadap kaum perempuan ya. Gitu. Ya. Jadi sesuatu yang indah mulia di dalam Islam itu, tetapi selalu dilancarkan di dalam mereka itu bahwa Islam itu tidak ramah sama perempuan. Mohon Ustaz memberikan pencerahan bagaimana kita cara menjawabnya. Jadi dua pertanyaannya. Pertama, keterlibatan generasi Rasulullah di dalam keberlanjutan dakwah. Dan yang kedua, dalam konteks bagaimana kita menjelaskan tuduhan-tuduhan mereka itu terhadap bahwa Islam itu tidak ramah sama perempuan. Terima kasih Ustaz. Baik. Makasih Pak Basuki. Pertama tentang keturunan Rasulullah. Jadi qadar Allah, dari keturunan baginda Rasul yang 6 tadi, 2 anak beliau yang laki-laki dari Khadijah semuanya meninggal pada waktu kecil, baik Qasim maupun Abdullah, dan sehingga tidak ada keturunan. Nah, yang lainnya Zainab ya, itu yang perempuan itu hanya melahirkan 2 orang anak, Umamah dan Ali. Ali meninggal waktu kecil. Umamah ini sempat menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi selepas Fatimah meninggal, lalu kemudian Ali menikah dengan Umamah atas wasiat Fatimah juga sebenarnya, ya, dan tidak melahirkan keturunan. Dan selesai, putus. Dari Qasim, Abdullah putus, Zainab juga putus, maksudnya putus tidak ada sampai sekarang ya. Lalu kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman juga tidak ada keturunan ya. Ada anak namanya Abdullah, makanya Utsman itu dipanggil dengan Abu Abdullah, pun wafat pada usia 4 tahun. Demikian juga dengan Ummu Kulsum tidak melahirkan keturunan. Nah, satu-satunya putri baginda Rasul yang melahirkan keturunan itu adalah Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini melahirkan yang disepakati oleh para ulama itu 4 orang. Nah, jadi putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu 4 orang. Ada yang mengatakan 5. Ya, satu lagi namanya Muhsin, tapi meninggal waktu kecil. Yang fix 4. Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Ya, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Nah, Hasan dan Husain ini yang kemudian menjadi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan tidak terlalu banyak melahirkan keturunan. Yang banyak itu Husain. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang Habib gitu kan, Habib keturunan Rasulullah, kemungkinan besar itu dari jalur Husain ini. Kemungkinan besar lagi dari jalur Ali bin Husain yang kita kenal dengan Zainal Abidin. Nah, termasuk yang kita hormati Habib Rizik Syihab itu dari jalur ini. Ini bukan kata orang, saya nanya ke beliau langsung. Bib, betul antum keturunan Rasulullah, saya tanya begitu ya. Maka dia menjawab dengan silsilahnya sampai ke Ali Zainal Abidin. Termasuk juga penulis kitab Al-Barzanji ya, itu Syekh Ja'far bin Husain, itu keturunan ya, Ali Zainal Abidin. Cicit Rasulullah di jalur Husain. Nah, ini keturunan beliau yang abadi kemungkinan hari ini dari jalur Husain. Kalaupun ada Hasan, ada tapi mungkin tidak banyak ya. Adapun dari Zainab dari jalur perempuan ya, maka dia mengalir ke yang laki-laki, tidak ke Rasulullah lagi. Toh Hasan dan Husain pun sebenarnya dia nasabnya ke Ali, tapi masih ada langsung Fatimahnya ya. Nah, Ummu Kulsum anak Ali yang terakhir itu juga banyak keturunan, tapi lagi-lagi perempuan ya. Bahkan Ummu Kulsum binti Ali ini sempat menikah dengan Umar bin Khattab.
Jadi dia menjadi darahnya Umar, ya, bukan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baik, ketika Nabi meninggal dunia gitu, maka tidak ada anaknya. Jadi seluruh putra putri Rasulullah wafat lebih dulu dari Nabi kecuali Fatimah. Ya, jadi 6 orang anak Rasulullah itu ya 2 laki-laki meninggal lebih dulu, ya, kemudian menyusul Ruqayyah, lalu kemudian menyusul Ummu Kulsum, menyusul Zainab. Nah Fatimah ini terakhir. Jadi ketika Nabi meninggal satu-satunya anak Rasulullah adalah Fatimah. Pun 6 bulan kemudian Fatimah wafat. Nah, jadi 6 bulan setelah Nabi meninggal. Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal, Fatimah meninggal di bulan Ramadan. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan. Nah, hanya berselang 6 bulan setelah Nabi meninggal. Dan ini sesuai dengan isyarat yang diberikan Rasul ketika dia akan meninggal, dia membisikkan ke telinga Fatimah, dan Fatimah menangis. Dibisikkan lagi, Fatimah ketawa. Ketika ditanya, kata Fatimah, bisikan pertama Rasulullah mengatakan dia akan meninggal, saya menangis. Kemudian Nabi mengatakan bahwa yang pertama dari keluarga aku yang akan muncul adalah engkau, maka saya tertawa, kata Fatimah. Jadi clear, ketika Nabi wafat itu dia ada keturunan, sehingga tidak ada yang bisa menggantikan, dan digantikan dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar wafat digantikan dengan Umar, Umar meninggal digantikan dengan Utsman, Utsman wafat digantikan dengan Ali, dan Ali meninggal dunia, Ali memberikan wasiat kepada Hasan, cucu Rasulullah. Ya. 6 bulan kemudian Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal digantikan dengan Yazid bin Muawiyah. Dan ini menjadi konflik tersendiri, dan kemudian nanti terjadilah tragedi yang kita kenal dengan tragedi Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali, ini cucu Rasulullah di padang Karbala 10 Muharram tahun 61 Hijriah pada waktu itu. Ini ada kisah tersebut. Jadi demikian kondisi keluarga Rasulullah, sehingga tidak ada yang bisa mewarisi kekhalifahan beliau setelah wafatnya. Nah, hikmahnya apa? Ya, hikmahnya barangkali bahwa dalam hal kepemerintahan itu memang tidak, Nabi tidak mengajarkan untuk nepotisme istilahnya gitu kan, berputar pada keluarga sendiri. Bahkan pengikut setia Rasulullah itu berasal dari berbagai kabilah, ya. Misalnya mungkin Ali bin Abi Thalib itu dari kabilah Bani Hashim, sekabilah dengan Rasul. Tapi yang lainnya, Umar itu kan kabilah Bani Adi, Abu Bakar kabilah Bani Taimi, Utsman bahkan kabilah Bani Umayyah, ya. Kemudian siapa lagi, Abdurrahman bin Auf kabilah Bani Zuhra, ya. Lalu kemudian kabilah Bani Asad. Jadi campur-campur. Jadi tidak ini kan kabilah ataupun keturunan. Itu hikmah, ya, wafatnya keturunan Nabi sejak kecil. Kalau tidak dipastikan, misalnya ada anak laki-laki Rasul yang masih hidup, sepertinya saya hakul yakin para sahabat akan memilih dia, gitu kan, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Ya, tapi tidak, ya, karena hikmahnya memang demikian. Karena itu dari Abu Bakar ke Umar nggak ada hubungan. Abu Bakar kabilah Bani Taimi, Umar kabilah Bani Adi, nggak ada hubungan. Ya, Umar meninggal itu andai, ini luar biasa, andai Umar menunjuk putranya Abdullah untuk menjadi khalifah, nggak ada yang nggak setuju. Semua setuju. Dipastikan. Karena Abdullah itu mewarisi karakter bapaknya Umar. Kezuhudannya, ketawaduannya, kesalehannya. Tapi Umar nggak mau. Ya. Bahkan Umar tidak menunjuk seorang pun, beliau cuma mengangkat 6 tim yang kemudian rapat dan terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, jadi ini tentang kekhalifahannya pasca Rasul, ya, di mana tidak diwariskan kepada keluarganya, karena memang sudah tidak ada lagi yang tersisa, ya, sudah meninggal. Kemudian yang kedua, ya, pandangan Islam terhadap wanita ini dahsyat, gitu kan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan era jahiliyah. Di masa jahiliyah perempuan itu bukan siapa-siapa. Mereka bahkan diperjualbelikan, bahkan ada juga beberapa kabilah, tidak semua, yang sangat malu kalau punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, kata Allah, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jadi kalau mereka itu diberikan kabar gembira, anakmu lahir perempuan, maka mereka dhalla wajhuhu muswaddan, ya, mukanya itu berubah, ya, menjadi hitam, ya, wa huwa kadhib, menahan marah. Jadi kadhim itu artinya wal kadhimina 'anil ghaiz, itu orang yang menahan, ya, karena marah, gitu kan, nggak bisa melampiaskannya. Dia malu kalau punya anak perempuan, ya. Nah, jadi ini era jahiliyah. Ketika Nabi datang, derajat wanita diangkat. Bahkan seorang ibu itu dimuliakan 3 kali di atas ayat. Ibumu, ibumu, ibumu.
gitu kan. Kemudian bagaimana baginda Rasul juga sangat menghormati ya anak-anaknya yang perempuan gitu kan, keluarga yang perempuan gitu kan. Mereka juga mendapatkan warisan, ya, mereka mendapatkan hak kepemilikan, ya, dihormati betul-betul, diberikan hak bertanya. Di masa Umar bin Khattab, seorang ibu tua dibolehkan bertanya, bahkan mengalahkan pendapat Umar bin Khattab. Nah, jadi beberapa wanita dinikahi oleh Rasul kemudian dimerdekakan. Ada Juwairiyah bintul Haris, ada Maria al-Qibtiyah, ada Rehana, ada Sofia. Ini kan tawanan-tawanan perang tadinya. Maria itu hadiah, dimerdekakan oleh Rasul, bahkan dinikahi. Jadi diangkat sedemikian rupa derajat seorang wanita di mata Islam. Ya. Nah, jadi kalaulah hari ini ada semacam pandangan miring ya terhadap Islam memperlakukan wanita, maka itu sangat-sangat keliru. Termasuk juga Taliban. Ya. Jadi ya betul kata Pak Basuki tadi ya. Jadi mereka yang menang ya, yang kenapa yang lain berisik gitu ya. Sementara kita belum melihat kiprahnya. Kan baru saja menang, baru berkuasa ya. Tapi kita sudah menduga-duga. Ya. Bagus, memang kita biarkan mereka memerintah dulu. Ya. Kita support dan seterusnya ya. Baru kemudian kita lihat. Nah ini kan mereka belum ngapa-ngapain ya. 20 tahun mereka perang gerilya yang menghadapi Amerika. Ya, kan 20 tahun mungkin ini kan WTC itu ini kan di tahun 2001 ya. Nah sejak WTC hancur kan sejak itulah Taliban menjadi buronan Amerika gitu ya. Sampai kemudian 2021 hampir 20 tahun mereka jadi buronan Amerika bergerilya di luar gitu ya. Sebelumnya mereka sudah habis-habisan melawan Uni Soviet gitu ya. Nah sekarang baru diberikan kekuasaan, kita sudah bersuuzon yang macam-macam. Padahal mereka setahun pun belum memerintah. Ya. Kecuali kalau sudah misalnya 2 tahun memerintah, sudah terjadi pembunuhan enggak. Ini kan belum apa-apa. Bahkan kalau kita trennya, beberapa teman melihat yang ada di sana, mereka mulai membuka diri. Nah, mulai membuka diri terhadap dunia ya. Nah, jadi kritik terhadap Taliban selama ini kan mereka itu dikenal sebagai bangsa yang eksklusif gitu ya. Jadi mengisolasi diri dari pandangan-pandangan pendapat lain. Tapi sekarang mereka sudah mulai terbuka, sudah membuka kantor perwakilan di Qatar ya, di beberapa negara, menerima Cina gitu kan. Itu kan luar biasa ya. Jadi ya harapan kita semoga wilayah Timur Tengah dan termasuk juga Afghanistan dan sekitarnya menjadi lebih baik ya. Berhentinya pertikaian antar kabilah yang kemudian dikompori oleh pihak-pihak luar. Jadi harapan kita kondisi Afghanistan membaik. Mungkin itu komentar saya Pak Basuki. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Baik, syukran Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari hadirin. Silakan. Silakan jika ada pertanyaan, satu kali lagi mungkin pertanyaan terakhir. Saya tanya Ustadz. Monggo silakan. Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan sikap Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang pada keluarga dan termasuk istri. Nah, dalam perjalanannya itu pasti ada sesuatu yang membuat beliau marah. Ya. Nah, bagaimana sikap beliau saat marah? Ya. Oke. Bismillah. Jadi baginda Rasul SAW itu adalah manusia. Qul innama ana basyarum mitlukum. Jadi Nabi itu manusia. Dia punya dalam dirinya itu berpeluang marah. Dia juga tertawa, kecewa, senyum, dan dalam diri beliau mengalir karakter sebagai seorang manusia. Pun marah juga demikian, ya. Senang juga. Namun marahnya baginda Rasul SAW jelas terkontrol. Bahkan saya ingat banget di pesantren dulu di Lampung ya, saya lupa pelanggaran yang kami lakukan apa pada waktu itu sehingga dihukum oleh Ustadz ya untuk dikasih kitab Arba'in Nawawiyah dan disuruh menghafal salah satu hadis saat itu juga. Saya ingat saya orang yang pertama kali berhasil lolos dari sanksi itu. Karena saya sudah langsung hafal hadisnya. Bunyinya apa? La taghdab walakal jannah. Itu doang bunyinya. Jangan marah dan engkau akan mendapatkan surga ya. La taghdab. Jadi jangan marah. Jadi maksudnya jangan marah ini jangan
marah negatif gitu ya, bentak-bentak, ngomong kasar, tidak. Nabi tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan kesaksian Anas bin Malik yang mungkin hampir 10 tahun ya membersamai Rasulullah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, ada seorang sahabiat ya namanya Ummu Sulaim. Kalau orang lain datang ke rumah Rasul bawa oleh-oleh, buah-buahan dan sebagainya, nah dia enggak. Ya katanya ya Rasulullah, saya enggak punya siapa-siapa. Saya enggak punya apa-apa, enggak punya buah-buahan, enggak punya apa. Saya punya anak, namanya Anas bin Malik. Ya, saya berikan kepadamu untuk menjadi pelayanmu. Maka Anas bin Malik ini dari tahun 1 Hijriah sampai Nabi wafat 11 Hijriah, artinya 10 tahunan lebih. Kata Anas bin Malik, dia tidak pernah mendengar kata-kata kasar. Tidak pernah Nabi mengatakan, ya Anas, kenapa engkau melakukan ini? Ya Anas, kenapa engkau tidak melakukan? Enggak pernah. Apalagi sampai piring terbang atau kemudian gebrak meja, teriakan, enggak ada. Tidak ada ya. Jadi marahnya Nabi itu adalah diam. Jadi dan Aisyah tahu. Jadi Aisyah tahu kalau Nabi sedang marah. Ya. Jadi dari wajah Rasulullah ya, yang menunjukkan ketidaksukaan gitu kan, Aisyah tahu. Dan demikian juga Nabi tahu kalau Aisyah sedang marah dalam tanda kutip ya. Jadi nah ini pelajaran bagi kita kepada keluarga kita baik sebagai suami ataupun istri, kita harus bisa membaca mimik dan wajah pasangan kita kalau sedang marah. Artinya kalau sedang marah jangan diladeni. Kita menjauh, duduk atau alihkan pembicaraan supaya emosi tidak tambah meningkat. Jadi kalau ditanya Nabi pernah marah? Iya, tapi marahnya itu tidak meledak-ledak, membanting apapun tidak, tapi terkendali. Dan orang yang bisa menahan amarah ini betul-betul ya bagian ciri dari orang-orang yang muttaqin dalam Al-Qur'an. Ya, wal qadhimina 'anil ghaidh. Ya, orang-orang yang menahan emosi. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik, Abu Rabbita. Baik. Alhamdulillah tadi menjadi pertanyaan terakhir pada sesi malam hari ini. Kemudian untuk menutup acara hari ini mungkin ada closing statement dari Ustadz sekaligus doa untuk menutup acara pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita mempelajari sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, berarti kita mempelajari sejarah hidup orang yang paling mulia. Dan ini bukan hanya diakui oleh umat Islam sendiri secara internal, tapi mendapat pengakuan dari berbagai kalangan ilmuwan, termasuk diantaranya Mikhail Hahad dalam bukunya 100 tokoh ya, paling bersejarah paling berpengaruh dalam sejarah yang menempatkan baginda Rasul pada nomor urut pertama. Dan cara kita atau perilaku kita terhadap Nabi dengan cara mempelajari sejarah hidupnya agar kita bisa meneladani beliau dalam segenap aspek kehidupan kita hari ini. Kita cukupkan dan saya akan pimpin dengan doa. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini walaupun lewat Zoom mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kemudahan atas semua yang kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam wa radhiyallahu taala an sadatina wa sayyidina rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham was-sayl asqam. Allahumma rfa'na al bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kajian perempuan pada malam hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustadz Happy Andi Bastoni dan juga para hadirin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, sama-sama. Izin pamit. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas moderator dari Malang ya. Oke, sami-sami dokter. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamit saja. Assalamualaikum.